Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu dan persiapkan alat tulisnya serta persiapkan dirinya untuk fokus menyimak video yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini. Nah, insya Allah Ananda hari ini sudah akan menjelaskan tentang pengesahan dan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda mampu menjelaskan proses disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian menjelaskan perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, Ananda, hari ini kita akan bahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI akhirnya melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Ketua PPKI Insinyur Soekarno ini kemudian dalam sidang tersebut menyampaikan sebuah sambutan kepada anggotanya yang berbunyi secara garis besarnya ini, saya minta kepada tuan-tuan sekalian, nah akhirnya supaya misalnya mengenai hal-hal undang-undang dasar, apakah ada yang ingin dirubah. Nah, jika ada perubahan itu hendaknya hal-hal yang penting saja. Nah, sedangkan hal-hal yang kecil itu hendaknya dikesampingkan. Nah, tujuannya agar sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, jadi Insinyur Soekarno ini, apakah ada hal-hal yang ingin dirubah dari Undang-Undang Dasar sebelum disahkan? Nah, jadi nanti ada beberapa perubahan yang disampaikan oleh anggotanya. Nah, kemudian kita beralih dulu. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945, kemudian yang kedua adalah memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Nah, jadi pada saat pengangkatan ini suasananya penuh permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu kinerja presiden. Kalau yang sekarang itu disebut menteri. Nah, jadi sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan. Yang pertama adalah kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Nah, Ananda, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta. Yang pertama, mengganti kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, pada sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hal ini sudah Ustazah jelaskan sebelumnya bahwa didasari dengan bahwa Indonesia itu memiliki banyak agama. Jadi supaya antar umat beragama saling rukun, maka digantilah sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, jadi tidak ada lagi di sini istilahnya yang beragama Islam, karena Indonesia itu bukan hanya milik orang yang beragama Islam, tetapi seluruh agama yang diakui di Indonesia ada 6. Nah, jadi diganti dengan presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari perpecahan antar umat beragama. Kemudian ada pasal
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena sila pertama diganti, maka otomatis sila ke-28 juga diganti. Jadi bukan lagi menjalankan syariat Islam, tetapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini semata-mata nanda untuk menghindari namanya konflik antar umat beragama. Nah, kemudian ada arti penting perubahan Undang-Undang 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia. Arti penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, kemudian diganti, dikaji mendalam tentang kebenarannya serta doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sesuatu yang bisa diubah, kemudian diganti, kemudian dikaji mendalam tentang kebenarannya. Kalau ini tidak sesuai, ya harus dirubah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya, kemudian melakukan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat Indonesia. Nah, Ananda selanjutnya tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Jadi, pola kelompok dalam negara itu harus diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar ini merupakan acuan kita dalam bernegara. Nah, kalau di dalam bernegara tidak ada aturan, maka negara tersebut bisa gagal atau bisa kacau. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi, aturan bernegara di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, ini diatur dalam undang-undang. Kemudian semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sekarang itu tetap harus beracuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tidak boleh melenceng dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang terakhir, sebagai warga negara Indonesia, ya kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Nah, karena kita merupakan penduduk Indonesia, maka kita harus taat kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, Ananda, dari materi tadi, kemudian kita kaitkan dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, maka disebutkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Semuanya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi, apa yang disampaikan Soekarno pada sambutan sidang PPKI itu merupakan salah satu bentuk musyawarah yang dilakukan Insinyur Soekarno beserta anggota-anggota lainnya. Nah, kemudian dari tersebut Insinyur Soekarno menyampaikan kepada para anggotanya apakah dari undang-undang yang sudah ditetapkan ini sebelum disahkan atau diresmikan apakah ada hal-hal yang ingin dirubah kembali. Nah, kemudian terjadilah beberapa perubahan. Nah, jadi beberapa perubahan itu merupakan hasil musyawarah yang diharapkan
itu merupakan sesuatu yang benar-benar baik bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. Nah, kemudian itulah manfaatnya musyawarah karena pendapat pribadi kita itu belum tentu benar semuanya. Maka kita perlu pendapat dari orang lain. Nah, Ananda, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Silakan jika ada hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih atas perhatian Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.